Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Marlita. Saya dari Universitas Islam Indragiri Hilir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen B, dan dosen pengampu saya Bapak Haji Agus Maulana, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, makroekonomi versus mikroekonomi. Makroekonomi berbeda dari mikroekonomi yang berfokus pada faktor-faktor yang lebih kecil yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh individu dan perusahaan. Faktor-faktor yang dipelajari dalam mikroekonomi dan makroekonomi biasanya saling mempengaruhi. Perbedaan utama antara mikroekonomi dan makroekonomi adalah bahwa agregat makroekonomi kadang-kadang dapat berperilaku dengan cara yang sangat berbeda atau bahkan kebalikan dari variabel mikroekonomi. Serupa, misalnya Keynes merujuk pada apa yang disebut paradox of thrift yang berpendapat bahwa individu menabung untuk membangun kekayaan mikro. Namun, ketika setiap orang mencoba untuk meningkatkan tabungan sekaligus, hal itu dapat menyebabkan perlambatan ekonomi dan berkurangnya kekayaan secara agregat makro. Ini karena akan ada pengangguran, pengeluaran, mempengaruhi pendapatan bisnis dan menurunkan gaji pekerja. Sedangkan ekonomi mikro melihat kecenderungan ekonomi atau apa yang bisa terjadi ketika individu membuat pilihan tertentu. Individu biasanya diklasifikasikan ke dalam subkelompok seperti pembeli, penjual, dan pemilik bisnis. Aktor-aktor ini berinteraksi satu sama lain sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan sumber daya, menggunakan uang dan suku bunga sebagai mekanisme penetapan harga untuk koordinasi. Yang kedua, batasan makroekonomi. Penting juga untuk memahami keterbatasan teori ekonomi. Teori seringkali dibuat dalam ruang hampa dan tidak memiliki detail dunia nyata yang spesifik seperti perpajakan, regulasi, dan biaya transaksi. Dunia nyata juga sangat rumit dan mencakup masalah preferensi sosial dan hati nurani yang tidak cocok untuk analisis matematis. Bahkan dengan batasan teori ekonomi, penting dan bermanfaat untuk mengikuti indikator ekonomi makro yang signifikan seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Hal ini karena kinerja perusahaan dan juga saham secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Demikian juga sangat berharga untuk memahami teori mana yang mendukung dan mempengaruhi administrasi pemerintahan tertentu. Prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari suatu pemerintahan akan berbicara banyak tentang bagaimana pemerintah itu akan mendekati perpajakan, regulasi, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan serupa. Dengan pemahaman ekonomi yang lebih baik dan konsekuensi dari keputusan ekonomi, investor setidaknya dapat melihat sekilas kemungkinan masa depan dan bertindak sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, pemikiran makroekonomi. Bidang ekonomi makro diatur ke dalam banyak aliran pemikiran yang berbeda dengan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pasar dan pesertanya beroperasi. Pemikiran klasik. Ekonomi klasik berpendapat bahwa harga, upah, dan tarif fleksibel dan pasar cenderung kosong kecuali dicegah oleh kebijakan pemerintah yang dibangun atas teori asli Adam Smith. Istilah ekonom klasik sebenarnya bukan sekolah pemikiran makroekonomi tetapi label yang diterapkan pertama kali oleh Karl Marx dan kemudian oleh Keynes untuk menunjukkan pemikir ekonomi sebelumnya yang tidak disetujui. Pemikiran Keynesian. Ekonomi Keynesian didirikan terutama berdasarkan karya John Maynard Keynes dan merupakan awal dari ekonomi makro sebagai bidang studi yang terpisah dari ekonomi mikro. Keynesian fokus pada pemerintahan agregat sebagai faktor utama dalam masalah seperti pengangguran dan siklus bisnis. Ekonom Keynesian percaya bahwa siklus bisnis dapat dikelola dengan intervensi aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal, di mana pemerintah membelanjakan lebih banyak dalam resesi untuk merangsang permintaan atau membelanjakan lebih sedikit dalam ekspansi untuk menurunkannya. Juga percaya pada kebijakan moneter, di mana bank sentral merangsang pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah atau membatasinya dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ekonom Keynesian juga percaya bahwa kekakuan tertentu dalam sistem, terutama harga yang kaku, mencegah clearing penawaran dan permintaan yang tepat. Pemikiran monetaris. Aliran monetaris adalah cabang ekonom Keynesian yang terutama dikreditkan pada karya-karya Milton Friedman bekerja di dalam dan memperluas model Keynesian. Monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter umumnya merupakan alat kebijakan yang lebih efektif dan diinginkan
untuk mengelola permintaan agregat daripada kebijakan fiskal. Namun, monetaris juga mengakui batasan kebijakan moneter yang membuat penyetelan ekonomi menjadi tidak dapat dan malah cenderung lebih memilih kepatuhan terhadap aturan kebijakan yang mendorong tingkat inflasi yang stabil. Pemikiran klasik baru. Aliran klasik baru bersama dengan Keynesian baru terutama dibangun dengan mengintegrasikan fondasi ekonomi mikro ke dalam ekonomi makro untuk menyelesaikan kontradiksi teoris yang mencolok antara kedua mata pelajaran tersebut. Aliran klasik baru menekankan pentingnya ekonomi mikro dan model berdasarkan perilaku itu. Ekonom klasik baru berasumsi bahwa semua agen mencoba memaksimalkan utilitas dan memiliki ekspektasi rasional yang masukkan ke dalam model ekonomi makro. Ekonomi klasik baru percaya bahwa pengangguran sebagian besar bersifat sukarela dan kebijakan fiskal diskresioner tidak stabil, sementara inflasi dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter. Pemikiran Keynesian baru. Aliran Keynesian baru juga mencoba menambahkan fondasi mikroekonomi pada teori ekonomi Keynesian tradisional. Sementara Keynesian baru menerima bahwa rumah tangga dan perusahaan beroperasi berdasarkan ekspektasi rasional, namun tetap mempertahankan bahwa ada berbagai kegagalan pasar, termasuk harga dan upah yang kaku. Karena kelengketan ini, pemerintah dapat memperbaiki kondisi makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran Austria. Sekolah Austria adalah sekolah ekonomi yang lebih tua, yang melihat beberapa kebangkitan dalam popularitas. Teori ekonomi Austria terutama berlaku untuk fenomena mikroekonomi. Namun demikian, seperti yang disebut ekonom klasik yang tidak pernah secara tegas memisahkan mikro dan makroekonomi, teori Austria juga memiliki implikasi penting untuk apa yang dianggap sebagai subjek ke ekonomi makro. Secara khusus, teori siklus bisnis Austria menjelaskan ayunan ekonomi makro yang disinkronkan secara luas dan aktivitas ekonomi lintas para pasar karena kebijakan moneter dan peran yang dimainkan uang dan perbankan dalam menghubungkan pasar ekonomi mikro satu sama lain dan lintas waktu. Terima kasih telah menonton penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Tekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.